Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa Dian Arini MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai outsourcing, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehana Husnatri Santosa dari kelas Hukum Ketenagakerjaan B, Prodi Ilmu Hukum, dengan NIM 21103040162. Materi yang akan saya sampaikan dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu sistem kerja, yang kedua aturan, dan yang ketiga jenis, serta yang keempat kelebihan dan kekurangan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai outsourcing. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu outsourcing. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing artinya penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Penyerahan pekerjaan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja atau buruh. Outsourcing pertama kali dikenal sebagai salah satu strategi bisnis pada tahun 1988, dan sepanjang tahun 1999 mulai menjadi bagian integral dari ekonomi bisnis. Strategi ini pun terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Secara singkatnya, karyawan outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna, melainkan tenaga kerja dari pihak lain. Jadi, outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Adapun beberapa contoh perusahaan outsourcing yaitu ada PT Karya Putra Surya Gemilang, PT Aura, PT Persada, PT Eksa Mitra Solusi, dan PT Arta Kreasi Utama. Selanjutnya yaitu mengenai sistem kerjanya. Aturan dari sistem kerja outsourcing ini tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun di dalam pasal 64 Undang-Undang ini dikatakan bahwa perusahaan bisa menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Perusahaan outsource akan melakukan perekrutan karyawan. Sistem perekrutannya pun tidak jauh berbeda dengan perekrutan pada umumnya. Para pelamar akan menjalani tes tertulis, wawancara, dan berbagai proses lainnya yang diminta oleh perusahaan pengguna jasa. Kemudian, karyawan outsourcing akan bekerja dengan sistem kontrak, PKWT atau PKWTT. Yang kedua yaitu aturan. Seperti penjelasan sebelumnya, outsourcing adalah strategi yang bisa menguntungkan bagi perusahaan. Namun, tentunya ada aturan yang harus diikuti perusahaan jika ingin bekerja sama dengan pihak outsource. Aturan tersebut salah satunya tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pekerjaan Alih Daya. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa karyawan outsourcing tidak boleh melakukan pekerjaan yang melibatkan kegiatan utama atau berhubungan dengan proses produksi, kecuali kegiatan penunjang. Namun tidak diberitahukan secara jelas jenis pekerjaan apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh pekerja outsource. Yang jelas, pekerjaan harus didasarkan pada perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan outsourcing, baik perjanjian waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Seiring berjalannya waktu, aturan outsourcing mengalami perubahan di mana tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Dalam aturan terbaru, tak ada lagi pembatasan mengenai jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan. Dengan kata lain, jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri. Mengenai status, upah, dan perlindungan hak tenaga kerja outsourcing akan dijelaskan sebagai berikut. Telah disebutkan bahwa tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja yang berada di bawah perusahaan berbeda dengan perusahaan tempatnya bekerja. Atas dasar tersebut, status dari tenaga kerja outsourcing ada di bawah perusahaan yang memperkerjakannya, bukan perusahaan di mana ia bekerja. Hubungan itu dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis atas perjanjian kerja seperti PKWT dan PKWTT. Lalu mengenai upah dan hak perlindungan serta jaminan kesejahteraan tenaga outsourcing dibebankan kepada perusahaan yang memperkerjakannya, bukan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Yang ketiga yaitu jenis. Dalam pengaplikasiannya, outsourcing dibagi menjadi beberapa jenis dan peranan. Yang pertama ada personal employment outsourcing. Jenis outsourcing ini berperan untuk membantu mengurus administrasi sebuah perusahaan, seperti gaji, asuransi kesehatan, administrasi, serta kepatuhan Undang-Undang Tenaga Kerja. PEO juga sangat bermanfaat dalam produktivitas kerja, sehingga perusahaan bisa lebih fokus pada produksi dan mengembangkan usahanya. Yang kedua ada business process outsourcing. Business process outsourcing ini adalah penyedia jasa pekerja sebagai pihak ketiga. Pada umumnya, BPO dapat membantu perusahaan dalam penyusunan, pengisian, dan pelaporan pajak, akuntansi dan pembukuan, rekrutmen, payroll, aktivitas terkait teknologi, pekerja kreatif, hingga berbagai keahlian yang tidak ada dalam suatu perusahaan atau bisnis. Biasanya BPO menggunakan sistem kerja
PKWT ataupun PKWTT. Yang ketiga yaitu Information Technology Outsourcing. Jenis outsourcing ini merupakan alih daya teknologi seperti proses atau fungsi teknologi perusahaan kepada penyedia jasa. ITO mencakup pada pengerjaan desktop dan LAN, pusat data server dan mainframe, hosting aplikasi, pemeliharaan sistem aplikasi lama, pengembangan aplikasi baru, dan berbagai layanan teknologi lainnya. Yang keempat ada Knowledge Process Outsourcing. KPO menyediakan berbagai layanan outsourcing seperti entry data, konversi data, manajemen data, pengembangan dan desain web, serta lain sebagainya. Mengenai pekerjaan outsourcing, menurut pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beberapa jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja outsourcing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Kedua, pekerja yang dilakukan atas perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja. Ketiga, pekerja yang merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, pekerjaan yang tidak menghambat proses produksi secara langsung. Berikut contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh karyawan outsourcing. Ada cleaning service, petugas call center, petugas keamanan, transportasi, catering makanan, pemborong pertambangan, kurir atau pengemudi, serta petugas manajemen fasilitas. Pada pokok pembahasan yang terakhir ini yaitu mengenai kelebihan serta kekurangan dari outsourcing. Kelebihan dari outsourcing yaitu dapat memangkas biaya operasional dan menghemat anggaran perusahaan. Hal ini karena karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, dapat mengurangi beban rekrutmen karena dengan outsourcing, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan khusus melalui perusahaan penyedia jasa tanpa harus melakukan seleksi karyawan. Dan yang ketiga, dengan tenaga outsource, perusahaan tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus, mengadakan training, dan mengalokasikan rekrutmen khusus. Sehingga perusahaan fokus mengurusi kegiatan inti bisnis tanpa khawatir dengan pekerjaan teknis yang tidak berkaitan dengan inti bisnis. Mengenai kekurangan dari outsourcing, tidak disarankan untuk mempekerjakan tenaga kerja outsourcing untuk ditugaskan di posisi pekerjaan teknis perusahaan atau kegiatan utama bisnis, karena bisa meningkatkan peluang bocornya informasi rahasia perusahaan. Kedua, kontrak kerja SMD outsourcing cenderung bersifat singkat. Dan yang ketiga, timbul ketergantungan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.